Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risalia Dislain Wulandari dengan NIM J1A11804 kelas R001. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rahayu Susena STP MSI selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan produk ini yang telah memberikan saya waktu dan kesempatan untuk mempresentasikan PowerPoint saya yang berjudul Pengaruh penambahan tepung maizena dan gula pasir terhadap mutu selai kulit pisang kepok dengan nama latin Musa acuminata balbisiana cola. Pendahuluan. Selai adalah makanan berbentuk pasta yang diperoleh dari pemasakan bubur buah, gula, dan dapat ditambahkan asam serta bahan pengental. Proporsi biasanya adalah 45% bagian berat buah dan 55% berat gula. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengolah kulit pisang kepok menjadi selai. Yang kedua, bagaimana kualitas selai kulit pisang kepok setelah ditambahkan dengan tepung maizena dan gula pasir. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui cara mengolah kulit pisang menjadi selai dan untuk mengetahui kualitas selai kulit pisang kepok setelah ditambahkan tepung maizena dan gula pasir. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, sebagai wawasan tambahan bagi pembaca dan peneliti dalam pemanfaatan bahan yang ada di sekitar untuk menjadi sebuah produk yang bermanfaat. Yang kedua, sebagai wawasan tambahan bagi pembaca dan peneliti dalam pemanfaatan limbah yang mampu diolah menjadi produk yang bermanfaat. Hipotesis penelitian. Yang pertama, kulit pisang kepok bisa dijadikan produk selai yang baik. Yang kedua, ada pengaruh penambahan tepung maizena dan gula pasir terhadap kualitas selai kulit pisang kepok. Tinjauan pustaka. Menurut Susanti tahun 2006, kulit pisang merupakan bahan buangan atau limbah buah pisang yang cukup banyak jumlahnya. Pada umumnya, kulit pisang belum dimanfaatkan secara nyata, hanya dibuang sebagai limbah organik saja atau digunakan sebagai makanan ternak seperti kambing, sapi, dan kerbau. Kita masuk ke analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk ini adalah bahan baku yang melimpah, tidak menggunakan pewarna makanan, rasa yang baru dan berbeda dari produk sejenis di pasaran, dan aman untuk dikonsumsi bagi semua usia dan juga bermanfaat bagi kesehatan karena berbagai kandungan gizi yang terdapat di dalamnya. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk ini adalah produknya mudah untuk ditiru, masyarakat banyak yang belum mengetahui produk ini, dan masyarakat belum terbiasa dengan bahan yang digunakan. Yang ketiga ada opportunity atau peluang. Peluang dari produk ini adalah yang pertama peluang pasar di Kota Jambi. Yang kedua harga cenderung dapat dijangkau oleh siapa saja. Dan jumlah pesaing masih sedikit. Yang keempat ada threat atau ancaman. Ancaman dari produk ini adalah timbulnya pesaing yang menjual produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Metode penelitian ada alat, bahan, rancangan percobaan, dan parameter yang diuji. Alatnya yaitu panci, wajan, spatula kayu, sendok, piring, pisau, blender, dan timbangan analitik. Bahannya itu ada kulit pisang kepok, gula pasir, air, dan tepung maizena. Lalu rancangan percobaannya ada 3. Perlakuan yang pertama yaitu penambahan tepung maizena 5% dan gula pasir 45 gram. Perlakuan kedua yaitu penambahan tepung maizena 7,5% dan gula pasir 55 gram. Perlakuan yang ketiga yaitu penambahan tepung maizena 10% dan gula pasir 65 gram. Parameter yang diuji yaitu diuji secara organoleptik dengan cara melakukan pengamatan terhadap warna, rasa, aroma, dan daya oles. Pelaksanaan penelitian. Di sini terdapat diagram alir proses pembuatan selai kulit pisang kepok. Yang pertama itu 1,5 kilo kulit pisang kepok itu dicuci bersih, lalu dikukus hingga lunak. Kemudian setelah lunak, itu bagian dalamnya dikerok untuk dibuang, karena di sini saya tidak menggunakan bagian dalam pisang, hanya menggunakan kulitnya saja. Lalu dihaluskan. Di sini saya menggunakan blender untuk menghaluskannya. Kemudian menjadi bubur kulit pisang. Bubur kulit pisang itu dimasak dengan menggunakan api yang kecil, lalu ditambahkan tepung maizena dan gula pasir sesuai perlakuan. Lalu dituang dan didinginkan, dan selai kulit pisang pun siap untuk diamati. Hasil dan pembahasan. Tabel pertama yaitu hasil uji organoleptik pada sampel perlakuan pertama.
yaitu warnanya coklat muda, rasanya tidak terlalu manis, aroma tidak terlalu menyengat, dan daya oles sulit untuk dioles atau tidak baik. Tabel kedua yaitu hasil uji organoleptik pada sampel perlakuan kedua. Warnanya coklat muda, rasanya manis, aroma harum dan aroma khas pisang. Daya olesnya mudah dioles atau baik. Tabel ketiga, hasil uji organoleptik pada sampel perlakuan ketiga. Warnanya coklat tua, rasanya manis, aroma harum dan aroma khas pisang, dan daya olesnya mudah untuk dioles atau baik. Kita masuk ke pembahasan. Warna. Tabel 4 di samping ini menunjukkan bahwa selai kulit pisang kepok perlakuan ketiga menunjukkan nilai tertinggi dari ketiga perlakuan, yaitu 4 pada kategori suka. Hal ini berarti penambahan tepung maizena dan gula pasir sangat berpengaruh terhadap penerimaan warna, yaitu semakin banyak gula akan membuat selai lebih keruh atau gelap. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Desrosiers tahun 2008 bahwa gula akan mengalami proses karamelisasi sehingga terbentuk proses browning atau kuning kecoklatan. Lanjut ke rasa. Tabel 5 menunjukkan bahwa selai kulit pisang kepok perlakuan kedua menunjukkan nilai tertinggi dari ketiga perlakuan, yaitu 4,6 pada kategori suka. Hal ini disebabkan karena rasa pada selai kulit pisang kepok disebabkan oleh konsentrasi gula yang ditambahkan. Semakin tinggi konsentrasi gula yang ditambahkan, maka nilai rasa yang dihasilkan makin tinggi. Menurut Saparinto dan Hidayat tahun 2006, sukrosa, asam glukosa, dan fruktosa dapat mempengaruhi rasa produk pangan sehingga meningkatkan tingkat kesukaan pada produk tersebut. Hal ini karena sukrosa berfungsi untuk memberikan rasa manis. Lalu aroma. Tabel 6 menunjukkan bahwa selai kulit pisang kepok perlakuan kedua menunjukkan nilai tertinggi dari ketiga perlakuan, yaitu 4,2 pada kategori suka. Respon panelis yang menyukai selai kulit pisang kepok pada perlakuan kedua atau dengan penambahan tepung maizena 7,5% dan gula pasir 55 gram disebabkan karena aromanya yang wangi khas pisang dan tidak terlalu menyengat sehingga dapat diterima oleh panelis. Lanjut ke daya oles. Tabel 7 menunjukkan bahwa selai kulit pisang kepok perlakuan kedua menunjukkan nilai tertinggi dari ketiga perlakuan, yaitu 4,2 pada kategori suka. Hal ini dikarenakan tekstur yang dihasilkan tidak keras dan tidak lembek sehingga memudahkan daya oles pada roti. Kondisi tekstur selai yang baik berkaitan dengan jumlah penambahan maizena dan gula pasir. Bila maizena yang ditambahkan konsentrasinya makin tinggi, maka tekstur yang dihasilkan akan semakin encer, seperti yang dikatakan oleh Winarno 1992, bahwa semakin tinggi konsentrasi pati, kekuatan gel akan semakin menurun. Dan bila gula yang ditambahkan konsentrasinya makin tinggi, maka air yang ditahan struktur makin berkurang yang menyebabkan daya oles itu semakin rendah. Analisis ekonomi. Tabel pertama itu ada bahan baku. Yang pertama, bahannya pisang kepok, jumlahnya 2 sisir. Harga per sisir itu Rp16.000. Jadi di sini total harganya Rp32.000. Gula pasir 200 gram, harganya Rp3.500, jumlah harga Rp3.500. Tepung maizena 300 gram, harganya Rp9.000, jumlah harga Rp9.000. Air bersih 1 galon, harganya per galon itu Rp5.000 dan jumlah harganya Rp5.000 dan ditotalkan menjadi Rp49.500. Biaya peralatan, yang pertama bahannya itu adalah jar toples kaca, jumlahnya ada 12, harganya per toples itu Rp6.000, jadi 6.000 dikali 12 menjadi Rp72.000. Dan tabel 3 total biaya keseluruhan ada 3 jenis, yaitu pembelian bahan dasar, biaya peralatan, dan biaya transportasi. Pembelian bahan dasar itu Rp49.500, biaya peralatan Rp72.000, dan biaya transportasi itu Rp20.000, yang ditotalkan menjadi Rp141.500. Lanjut ke harga jual, harga produksi.
Diperkirakan harga 1 jar toples kaca selai kulit pisang kepok adalah sebesar Rp12.000. Harga jual. Harga jual selai kulit pisang kepok sebesar Rp16.000. Diperkirakan satu hari 12 jar selai kulit pisang kepok. Maka satu hari mendapatkan keuntungan 12 jar dikali 16.000 sama dengan Rp192.000. Yang kedua, keuntungan per hari. Dalam satu hari bisa menjual 12 jar selai kulit pisang kepok dengan mendapatkan keuntungan Rp192.000 dikurang Rp141.500 dan hasilnya itu Rp50.500. Maka keuntungan yang didapat dalam satu hari adalah Rp50.500. Yang ketiga, keuntungan per minggu. Dalam satu minggu dengan penjualan 84 jar selai kulit pisang kepok yang diproduksi 12 jar per hari dengan mendapatkan keuntungan Rp50.500 dikali 7 hari atau seminggu sama dengan Rp353.500. Maka keuntungan yang didapat dalam satu minggu adalah Rp353.500. 4. Keuntungan per bulan. Dalam satu bulan atau 30 hari, dengan penjualan 360 jar selai kulit pisang kepok yang diproduksi 12 jar per hari, dengan mendapatkan keuntungan Rp50.500 dikali 30 hari. Hasilnya Rp1.515.000. Maka keuntungan yang didapat dalam satu minggu adalah Rp1.515.000. Yang kelima, keuntungan per tahun. Dalam produksi 1 tahun jar selai kulit pisang kepok menghasilkan keuntungan Rp50.500 dikali 365 hari, sama dengan Rp18.432.500. Kita masuk ke kesimpulan. Penambahan tepung maizena dan gula pasir berpengaruh terhadap daya terima panelis, seperti warna, rasa, aroma, dan daya oles. Dari ketiga perlakuan penambahan tepung maizena dan gula pasir, perlakuan kedua, yaitu penambahan tepung maizena 7,5% dan gula pasir 55 gram, merupakan perlakuan terbaik dilihat dari hasil organoleptik pada produk yang dihasilkan. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.